Salam podcast, TOS, teman obrolan sehati dari bidang pembinaan GKI Jatinegara. Sebuah wadah obrolan santai tapi penuh makna kebenaran dari hati ke hati melalui podcast ini. Tema perbincangan kita adalah bertumbuh dan bertambah. Apa itu yang dimaksud? Nah, sebagai orang percaya, memang dua hal tersebut, bertumbuh dan bertambah, adalah sebuah perjuangan dan perjalanan iman yang harus dilakukan dan dijalani oleh setiap anak-anak Tuhan. Agar kita semakin bertumbuh dan bertambah di dalam segala aspek. Bertumbuh dalam iman, bertambah dalam karakter ilahi, bertumbuh dalam firman, bertambah dalam hikmat dan kebajikan, bertumbuh dalam pelayanan, bertambah di dalam mengasihi Tuhan dan sesama. Ayat Alkitab yang menjadi dasar dari perbincangan kita diambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selamanya. Dan satu lagi dari Lukas pasal 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bertumbuh itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat dalam Mazmur 1 ini melengkapi kedua ayat yang tadi baru saja dibacakan. Ayat sebelumnya dari Mazmur 1 ada catatan tuh. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan berdiri di jalan orang berdosa, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bedanya kalau bidang pembinaan bikin podcast, kita pakai ayat Alkitab. Nah, seharusnya memang seperti itu. Sebelum bina jemaat, maka harusnya bidang bina juga membina diri sendiri. Saya tambahkan, sebelum meminta jemaat bertumbuh dan bertambah, maka bidang pembinaan sendiri harus menjadi contoh dalam pertumbuhan dan pertambahan di dalam banyak aspek. Sehingga makin hari kita menjadi semakin serupa dengan Kristus dan hidup di dalam kebenaran. Nah, sekarang menurut Amel dan Robi, mengapa bertumbuh dan bertambah adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak terpisah. Atau dengan kata lain, setiap pertumbuhan akan membuat bertambah dan setiap orang yang bertambah dalam hal yang baik itu sebagai bukti pertumbuhan. Nah, ilustrasi terbaik memang seperti yang diuraikan di Mazmur 1 tadi, Kotoni. Nah, berkaitan dengan pertumbuhan pohon. Pohon yang baik pasti akan bertumbuh. Dan kalau bertambah itu kaitannya pohon yang menghasilkan buah. Jadi tidak hanya sekedar bertumbuh, tetapi juga menghasilkan buah. Setuju dan sependapat dengan Amel. Dua-duanya saling terkait dan tidak terpisah. Contoh praktisnya, seseorang yang bertumbuh dalam firman akan semakin dikasihi Allah dan dikasihi manusia karena kehidupannya yang benar dan jadi teladan. Coba deh dijelaskan lebih rinci. Kalau bertambah, lalu kaitannya dengan buah itu seperti apa? Kita bisa mengkaitkannya dengan ayat dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Itu berkaitan dengan buah yang adalah buah roh. Buah roh yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Jadi setiap orang percaya yang sudah menjadi milik Kristus dan hidup di dalam Kristus, maka pasti akan menghasilkan buah roh. Apa saja inti dari buah roh itu? Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri.
Bagaimana kalau kita bahas salah satu dari 9 buah roh? Kita bahas saja salah satu buah roh ya, kesabaran. Yaitu sabar menghadapi masalah, sabar menghadapi kegagalan, sabar dalam melewati proses sebelum hasil didapatkan. Dalam konteks hidup berjemaat, juga kehidupan rumah tangga, kesabaran memang menjadi tantangan tersendiri, apalagi menghadapi situasi yang besar dan sulit, dan menghadapi orang yang tidak bertumbuh dan bertambah sebagaimana yang diharapkan. Saya berpendapat kesabaran yang utama bukanlah mengubah orang lain, tapi mengubah diri sendiri dalam menghadapi situasi yang di luar harapan. Salah fokus adalah mengubah keadaan dan berusaha mengubah orang. Maka yang sering terjadi adalah kekecewaan, kekesalan, bahkan kemarahan. Wah, bagus sekali statementnya. Sabaran tumbuh karena upaya mengubah diri sendiri dan bukan berusaha mengubah orang lain. Kalau salah fokus lebih kepada orang lain, pada akhirnya yang keluar adalah tuntutan dan penilaian kepada orang lain. Kalau kesabaran dimulai dengan mengubah diri sendiri, maka yang terjadi adalah evaluasi diri sendiri untuk menjadi semakin bertumbuh dan bertambah di dalam segala hal. Ayat yang kita baca tadi di 2 Petrus 3 ayat 18. Bertumbuhlah dalam kasih karunia akan pengenalan Tuhan Juru Selamat, menyadarkan kita bahwa pertumbuhan terjadi bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih karunia Allah menguatkan kita supaya kita bermampu untuk berjuang, bertumbuh, dan bertambah. Bisa tidak dijelaskan seperti ini? Orang yang bertumbuh maka akan bertambah kesabaran. Orang yang bertumbuh maka akan bertambah sikap empati kepada orang lain. Orang yang bertumbuh maka akan semakin mengasihi Allah dan manusia. Penjelasan dari Lukas pasal 2 ayat 52 ini sangat menjelaskan bagaimana kita bertumbuh dan bertambah seperti Tuhan Yesus. Semakin bertambah hikmat, semakin dikasihi Allah dan manusia. Orang yang dikasihi Allah tentunya adalah orang yang taat dan menjalankan firman-Nya. Dan orang yang dikasihi manusia adalah orang yang di dalam kehidupannya memiliki teladan dan menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitarnya. Ada satu ayat lagi yang menjelaskan pemahaman bertumbuh dan bertambah, yaitu Roma 12 ayat 1 dan 2. Untuk bertumbuh, seseorang harus mempersembahkan tubuh dan hidupnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Menjadi semakin serupa dengan Kristus dan semakin menjauh dari kecenderungan menjadi serupa dengan dunia ini. Tidak mudah ya menjadi pribadi yang bertumbuh dan bertambah. Dengan percaya kekuatan Tuhan akan menolong kita bisa bertumbuh dan bertambah sebagaimana yang dikehendakinya. Wah, seru juga obrolan kita ya. Tapi karena waktu kita terbatas, kita tutup aja podcast kita dengan satu kesimpulan, yaitu teruslah bertumbuh sampai menghasilkan buah kehidupan yang memuliakannya. Milikilah buah pertobatan dan buah roh, dan yang salah satunya adalah kesabaran. Dan percayalah, Tuhan akan menolong kita menjadi pribadi yang bertumbuh dan bertambah. Menjadi serupa dengan Kristus adalah keindahan. Menjadi serupa dengan Kristus adalah keniscayaan. Menjadi serupa dengan Kristus adalah panggilan dan bukan pilihan. Sampai berjumpa nanti di dalam podcast berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Salam dari bidang pembinaan. Semangat bertumbuh dan bertambah di dalam segala hal yang baik. Amin.